Kalian anggota koperasi, punya penghasilan dari bunga simpanan, tapi bingung dikenakan pajak atau tidak ya? Biar gue kasih tahu. Nah, jadi kalian semua perlu tahu loh bahwasannya koperasi ini merupakan tulang punggung perekonomian bagi masyarakat lokal. Banyak anggota koperasi yang menyimpan uang di koperasi, namun banyak di antara mereka yang tidak mengira bahwa ternyata bunga yang mereka terima bisa dikenakan pajak. Penghasilan atas bunga simpanan koperasi bisa dikenai PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Dan dengan teman-teman semua memahami PPh final ini bisa sangat membantu bagi pihak anggota koperasi, pengurus koperasi maupun dari pihak pemerintah. Bagi anggota koperasi tentu hal ini bisa mempermudah bagi rekan-rekan semua agar bisa lebih bijak dalam menghitung hasil bersih dari simpanan yang rekan-rekan semua simpan. Dan bagi pihak koperasi tentu ini bisa membantu dalam menjalankan kewajiban pemotongan dan juga pelaporan dengan benar agar bisa menghindari resiko sanksi pajak. Dan bagi pihak pemerintah, tentu ini bisa meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat agar bisa membantu sistem perpajakan yang lebih adil dan juga efisien. Lantas sebenarnya PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi itu apa sih? Merujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan dalam bentuk bunga simpanan merupakan suatu imbalan berbentuk bunga simpanan yang didapatkan oleh anggota koperasi. Bunga simpanan tersebut berasal dari sejumlah dana milik anggota koperasi yang penyimpanan dananya dilakukan di koperasi tempat orang pribadi tersebut terdaftar secara resmi. Pengenaan pajak yang bersifat final ini memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak karena pencatatan laporan keuangan yang bisa menjadi lebih efektif dan efisien tanpa harus membebani anggota koperasi dengan proses pelaporan yang lebih rumit. Pajak penghasilan atau PPh dikenakan atas penghasilan anggota koperasi dalam bentuk bunga simpanan. Koperasi bertindak sebagai pemotong pajak ketika membayar bunga kepada anggotanya. Pajak yang telah dipotong akan dianggap selesai atau final, yang artinya bahwa anggota koperasi tidak perlu melaporkan kembali di SPT tahunan untuk bagian bunganya. Lalu tarif PPh final tersebut akan dihitung dari jumlah bruto sebelum dikurangi oleh berbagai biaya. Lalu PPh final ini dasar hukumnya apa saja? PPh final ini memiliki turunan dasar hukum. Mulai dari yang pertama itu adalah dari Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya pada pasal 4 ayat 2 yang menjadi landasan objek pajak atas bunga simpanan. Dasar hukum yang kedua ini telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan koperasi kepada anggota koperasi. Terkhususnya dalam pasal 2 telah dikatakan bahwa tarif 0% diberlakukan untuk bunga simpanan yang mencapai Rp240.000. Sementara untuk tarif 10% akan berlaku untuk bunga simpanan yang melebihi dari Rp240.000. Peraturan yang ketiga terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK 03 Tahun 2010 yang mengatur tata cara pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporannya. Nah, semua regulasi ini telah memastikan bahwa mekanisme pemotongan dan juga pelaporan pajak telah dilakukan secara transparan, konsistensi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. A few moments later. Rekan-rekan masih bingung untuk mekanismenya seperti gimana? Biar saya jelaskan. Tahapan yang pertama adalah ketika koperasi membayar bunga. Koperasi akan menghitung total bunga yang akan dibayarkan kepada setiap anggota orang pribadi. Apabila bunga per bulannya mencapai Rp240.000, maka tarif PPh final akan dikenakan sebesar 0% atau tidak dikenakan pajak.
Sementara jika bunga per bulannya melebihi 240.000, maka akan dipotong PPh final dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto bunga. Tahap yang kedua, pemotongan dan bukti potong. Koperasi wajib memotong PPh pada saat pembayaran bunga. Selain itu, koperasi juga perlu untuk memberikan bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2 kepada anggota koperasi. Tahapan yang ketiga, penyetoran pajak. Setelah pemotongan, koperasi wajib menyetorkan PPh yang dipotong maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selain itu, penyetoran juga dapat dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahapan yang keempat, pelaporan. Dalam tahapan ini, koperasi akan melaporkan pemotongan PPh final melalui SPT Masa sesuai dengan ketentuan PMK yang telah mengatur tata cara pelaporannya. Tahap yang kelima, bagi pihak anggota. Karena PPh ini bersifat final, maka anggota koperasi tidak perlu mengklasifikasikan kembali bunga simpanan ini sebagai penghasilan kena pajak di SPT tahunannya loh, karena sudah dipotong oleh pihak koperasi. Jadi itu dia rekan-rekan semua. Mudah kan untuk memahami mekanisme penerapan dari PPh final atas bunga simpanan koperasi? Dengan memahami PPh final ini, kalian gak perlu pusing lagi untuk memotong maupun juga melaporkan pajak dari bunga simpanan kalian loh. Saya mendorong rekan-rekan semua agar bisa menjadi anggota koperasi yang sadar dan juga taat akan perpajakan. Sebagai anggota koperasi, kamu memiliki hak untuk tahu bahwa bunga simpananmu dikenakan pajak dan itu bukan menjadi suatu beban, tapi justru menjadi bagian dari sistem perpajakan yang formal. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan dan membantu rekan-rekan semua sebagai anggota koperasi maupun pengurus koperasi untuk memahami kewajiban dan juga hak perpajakan. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Dadah!